Hadirin sekalian, reformasi itu lahir sebagai koreksi menyeluruh pada waktu itu terhadap watak pemerintahan otoriter untuk mewujudkan sebuah negara hukum yang demokratis. Dalam proses ini, partai politik, pers, supremasi hukum, sistem meritokrasi, dan pemilu yang jurdil harus hadir dalam sebagai satu ekosistem demokrasi. Dalam masa kepemimpinan saya sebagai Presiden kelima Republik Indonesia, reformasi telah memisahkan TNI dan Polri. Kedua lembaga negara ini dituntut profesional, melepaskan dirinya dari dwi fungsi ABRI dan bersikap netral dalam setiap pesta demokrasi. Jadi saya jadi ingat ketika menjadi selaku mandataris MPR terakhir, saya menerima penugasan untuk memisahkan TNI dan Polri. Pada waktu itu suasana kebatinan saat itu berangkat dari kenyataan bagaimana namanya waktu itu Angkatan Bersenjata Republik Indonesia selama Orde Baru digunakan sebagai mesin politik melalui fungsi sosial politiknya. Pemisahan ini jangan lupa loh, ini keputusan MPR loh, tab MPR-nya ada, dilakukan sebagai kehendak rakyat. Dalam proses itu saya berharap agar TNI dan Polri dapat belajar dari para seniornya. Jadi bukan mau sombong, mau keren. Saya ini memang benar anak presiden. Jadi saya kenal Pak Jenderal Sudirman. Beliau orangnya sederhana banget, pakai pici. Padahal beliau kan sebenarnya guru loh, tapi diangkat oleh Bung Karno pada waktu itu menjadi Panglima Besar Jenderal Sudirman. Ada namanya Pak Urip Sumoharjo, Pak Gatot Subroto, dan lain-lain. 7 pahlawan revolusi, begitu loh. Menurut saya mereka orang yang punya karakter. Rasulullah berpesan, kulil haqqa walau kanna muran. Apa artinya? Sampaikan kebenaran apapun meskipun itu pahit, kamu tetap akan bahagia. Coba bayangkan, itu Nabi kita loh. Jadi jangan tidak percaya bahwa kebenaran itu ada, dan kebenaran itulah yang paling suci. Nah, ini lagi ada. Siapa yang ngomong? Itu Zenit. Bilang apa? Kebenaran itu pasti suci di atas segalanya. Wah, saya senangnya banget. Aduh. Apa yang saya omongkan pasti benar. Jadi mereka itu yang gak keruan-keruan itu pasti akan nanti terbakar oleh kebenaran yang nanti ada dari api Merapen yang kita ambil untuk menunjukkan bahwa ada api abadi yang membawa kebenaran, bahwa yang tidak benar itu akan terbakar. Keren kan? Keren. Iya, karena nggak ada yang berani ngomong kayak gini. Ya udah, mulutnya ibu aja yang ngomong. Alaiyalah. Nah gini, Siddhartha Gautama, ada 3 hal yang tidak bisa disembunyikan. Keren deh. Apa? Matahari, bulan, dan kebenaran. Aduh, seneng banget aku dengerin kayak gini-gini. Jadi kebenaran dalam politik inilah jalan terhormat yang kita pilih. Kita tidak pernah bergeser dalam keyakinan ideologis, termasuk keteguhan dalam menjaga konstitusi. Meski tubuh banteng moncong putih ini terluka di sana sini, tapi aumannya, gerangannya tetap terdengar ke seluruh Indonesia. Merdeka! Lihat kan, ya keren nggak?
ada aja. Makanya kalau udah nggak mau ikut PDI Perjuangan, out. Wong cilik itu bukanlah kalah, mereka hanya menitipkan rahasia penderitaan, tempat tersimpannya harapan akan masa depan di negeri yang indah, yang gemah, loh jinawi, Indonesia Raya yang kita cintai. Tidak yakin akan hal itu, tidak yakin akan hal itu hanya karena manusianya sudah mulai lupa diri. Ayo, siapa yang mau insaf? Siapa yang mau insaf? Nah begitu loh, makanya aduh nih Mahkamah Konstitusi juga sama. Kenapa? Bisa diintervensi oleh kekuasaan. Nampak jelas melalui keputusan terhadap perkara nomor 90 yang menimbulkan begitu banyak antipati. Ambisi kekuasaan sukses mematikan etika, moral, dan hati nurani hingga tumpang tindih kewenangannya dalam demokrasi yang sehat, terlebih dalam sistem politik dalam sebuah negara kesatuan yang berbentuk republik. Seharusnya hanya ada satu lembaga di tingkat nasional yang memiliki fungsi legislasi. Dengan demikian, setiap penambahan materi muatan dalam suatu undang-undang harus lahir melalui proses legislasi di DPR RI, bukan melalui judicial review di MK sebagaimana terjadi akhir-akhir ini. Ini ketua umum partai loh yang ngomong, bukannya Ibu Mega secara pribadi loh. Dalam kaitan ini MK hanya memiliki kewenangan menguji dan memutuskan apakah suatu undang-undang sesuai atau bertentangan dengan konstitusi. MK itu ya saya yang mendirikan loh. Coba bayangkan, kok barang yang saya bikin itu digunakan tapi tidak dengan makin baik. Waktu saya presiden tuh banyak loh. Nanti kalau saya beberin semua, nanti ada yang bilang, oh Ibu Mega sombong banget. Enggak. Sampai waktu saya mendirikan, saya sangat ingat, saya minta dicarikan tempatnya. Wah, tahu-tahu mau enggak tahu di daerah mana. Saya bilang, enggak, ini sebuah Mahkamah Konstitusi yang harus berwibawa. Hakim-hakimnya mesti punya karakter kenegarawanan sehingga dapat mengayomi seluruh hak-hak rakyat yang ada di dalam kedaulatan rakyat kita di yang namanya di negara kesatuan Republik Indonesia. Coba, makanya sampai saya cari-cari, akhirnya dapat keren tempatnya, yaitu yang saya bilang masuk di dalam ring 1 istana. Apa artinya? Dia adalah tempat yang harus dijaga. Ring 1 istana itu saya tahu adalah tempat-tempat yang memang harus dijaga. Artinya supaya apa? Dia berwibawa, nggak gampang-gampang. Ini yang salah siapa ayo? Apa ya? Hati yang bisa menjadi terbuka loh. Sampai nulis loh. Sampai saya bilang seorang negara bernama Megawati Soekarno Putri, lalu dengan bagian dari pecinta pengadilan yang namanya amicus curiae, coba kurang apa ya, terus agar setiap ketukan palu hakim MK benar-benar menjadi palu emas bagi tegaknya konstitusi dan demokrasi,
bukan palu godam kegelapan yang seperti terjadi saat ini. Ya diem aja tuh. Nggak usah teriak merdeka deh. Sekarang mikirnya piye? Gini loh, supaya nggak kejadian gini lagi gitu loh. Ini nanti istilahnya itu bisa jadi replikasi. Replikasi apa? Oh, kalau bisa begini seperti yang sekarang kejadian, oke. Makanya bisa nanti yang 5 tahun lagi dibegitukan lagi. Wah, bayangkan Indonesia apa nggak makin bubrah ya? Ayo, gimana? Makanya mikir ya. Jadi waktu itu, Ibu, saya boleh nggak ketemu? Kenapa nggak boleh? Saya bilang gitu. Ada yang mau saya omongin. Wah, kok kayaknya ini sekali ya. Apa? Serius. Ya udah datang. Gitu. Ibu, saya mau pamit. Lo mau pamit kemana? Kan gitu toh. Oh, saya mau pamit keluar. Saya pikir mau keluar negeri kan. Jadi saya hanya bilang kan, ya sana pergi oleh-oleh ya. Gitu. Tahu-tahu bukan Ibu, saya mau keluar dari Pertamina. Loh, kok keluar dari Pertamina? Karena saya tidak sejalan sama bos saya. Terus saya bilang, ini bener loh, ntar wartawan jangan goreng-goreng loh. Ternyata kan bener ya. Saya kaget juga loh. Waduh, bagaimana nanti keluarganya ya? Saya nanya, gimana kalau nggak ada gaji? Sip Bu, pokoknya semuanya beres. Oke, silakan. Nah sekarang terus nanya, saya boleh terus ikut di PDI Perjuangan? Sip.